Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Yang ana cintai dan hormati, alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran dan merupakan nikmat Allah yang paling berharga, yang paling mahal dan lebih baik daripada dunia beserta isinya yang dikumpulkan oleh manusia adalah nikmat Islam dan nikmat as-sunnah dalam menjalankan Islam. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Yunus, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, perintah dari Allah Jalla wa'ala kepada Nabi kita untuk mengatakan kepada para sahabatnya saat itu secara khusus dan kepada kaum muslimin setelah mereka umumnya. Dengan fadlullah dan rahmatnya hendaknya mereka gembira, bahagia, senang. Karena yang demikian itu lebih baik, lebih mahal, lebih berharga daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Al-Imam Ibn Al-Qayyim mengatakan, laqad tadarat aqwalul mufassirin minas salaf fi anna al-murada bihima ni'matul Islam was sunnah. Telah masyhur di kalangan ulama tafsir salaf bahwa yang dimaksud dengan fadlullah dan rahmatnya di dalam ayat ini adalah nikmat Islam dan nikmat as-sunnah. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Apabila kita telah mengetahui dan menyadari bahwa nikmat Islam dan nikmat sunnah dalam menjalankan Islam adalah sebaik-baik nikmat dan bahwa ia lebih mahal daripada dunia beserta isinya yang dikumpulkan oleh manusia, maka ketahuilah bahwa tiada nikmat yang lebih berharga, yang lebih mahal dan lebih kita butuhkan untuk kebaikan dunia dan akhirat kita selain daripada ilmu agama. Karena ilmu agama adalah kunci segala kebaikan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan, dan ini satu-satunya hadis beliau dalam Sahih Al-Bukhari infarada bih. Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Sehingga Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mensyarah hadis ini dalam Fathul Bari mengatakan, "Faman utiyal ilma faqad utiyal khaira kullahu wa man hurimahu fahuwal mahrum." Atau kama qala. Barang siapa yang diberikan ilmu agama, maka sungguh dia telah diberikan kunci segala kebaikan. Dan barang siapa yang diharamkan dari ilmu agama, maka sungguh dialah orang yang paling merugi. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala juga mengatakan, ma min khairin fid dunya illa min atharil ilm. Wa ma min syarrin fid dunya illa min atharil jahl. Tiada suatu kebaikan di dunia ini kecuali sebabnya adalah ilmu agama. Dan tiada suatu kejelekan, kerusakan, kehancuran di dunia ini kecuali sebabnya adalah ilmu agama. Ilmu agama akan menuntun kita sampai ke surga Allah. Enggan menuntut ilmu agama sejatinya adalah enggan dituntun ke surga Allah Jalla wa'ala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari
Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairun min al-qa'im wal qa'imu fiha khairun min al-mashi wal mashi fiha khairun min as-sa'i. Man tasharrafa laha tastashrif. Faman wajada malja'an aw ma'adan falya'ud bih." Sungguh fitnah itu akan terjadi fitnah demi fitnah. Fitnah secara umum ada dua. Fitnatu syubhat dan fitnatu syahwat. Syubhat adalah pemahaman-pemahaman yang menyimpang dan bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah, tetapi dianggap sebagai sebuah kebenaran dan tersamarkan bagi sebagian manusia. Yang kedua adalah syahwat terhadap hal yang Allah Jalla wa'ala haramkan. Sehingga orang yang duduk masih lebih selamat daripada orang yang telah berdiri. Orang yang berdiri masih lebih baik, masih lebih selamat daripada orang yang telah berjalan kaki. Dan orang yang baru berjalan kaki itu masih lebih baik, masih akan lebih selamat dari fitnah-fitnah tersebut daripada orang yang telah berlari. Kemudian di akhir hadis tersebut Nabi mengatakan, "Man tasharrafa laha tastashrifhu." Barang siapa yang mendekati fitnah, maka fitnah itu akan menyambarnya. Faman wajada malja'an aw ma'adan faly'ud bih. Maka perintah Nabi, barang siapa yang mendapatkan suatu tempat di mana pada tempat tersebut dia dapat berlindung dari fitnatu syubhat dan fitnatu syahwat, faly'ud bih. Hendaknya dia berlindung di tempat tersebut. Dan kata para ulama, sebaik-baik tempat kita berlindung di dalamnya dari fitnah akhir zaman adalah majelis ilmu agama. Bagaimana tidak? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di rumah Allah membacakan ayat-ayat Allah dan mempelajarinya sesama mereka, melainkan akan turun sakinah ilahi kepada mereka. Tercurahkan rahmat Allah untuk mereka. Malaikat-malaikat Allah meliputi mereka dan Allah menyebut-nyebutkan mereka dengan pujian dan sanjungan di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Setelah sebelumnya kita menamatkan pembahasan 7 prinsip yang mesti dimiliki oleh setiap muslim dan muslimah dalam beragama, dari ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala pada pertemuan yang lalu, dan di mana dari 7 prinsip tersebut salah satu darinya beliau sebutkan adalah menjaga amalan yang telah ia kerjakan dengan 6 prinsip sebelumnya dari hal-hal yang dapat menghapuskannya atau menghilangkan pahalanya. Maka pada kesempatan kali ini saya akan bacakan kepada antum dan antunna semua yang ana cintai karena Allah Jalla wa'ala ucapan Al-Imam Ibn Al-Qayyim yang menjelaskan kepada kita penghapus amalan. Ya, ucapan beliau yang membahas muhbitatul dzunub atau muhbitatul amal. Penghapus amalan. Ingat, bukan pembatal Islam. Itu pembahasan yang berbeda lagi. Ada sisi kesamaran dan sisi perbedaan. Ya. Nawaqidul Islam sudah pasti dosa besar yang membatalkan Islam. Tapi kalau penghapus amalan atau pahala suatu amalan tidak mesti sebagai pembatal Islam. Paham? Bisa jadi sebagai pembatal Islam dan bisa juga ia sebuah dosa yang tidak membatalkan Islam seseorang. Jelas ya? Baik. Saya bacakan ucapan Al-Imam Ibn Al-Qayyim, kata beliau, "Wa muhbitatul a'mali wa mufsidatuha akthar min an tuhsar." Penghapus amalan dan perusak-perusaknya
terlalu banyak untuk kita sebutkan jumlahnya di tempat ini, kata beliau. Kemudian beliau ingatkan, artinya hal-hal berikutnya akan beliau sebutkan, ini yang paling mencakupnya. Karena kalau disebutkan satu persatu, terlalu banyak untuk disebutkan, kata beliau. Kemudian beliau memberikan kaidah penting dalam beramal. Di mana beliau mengatakan, walaysa sya'nu fil amal. Innama sya'nu fi hifdzil amali mimma yufsiduh wa yuhbituh. Yang terpenting itu bukan sekedar mau beramal, melakukan suatu ibadah. Tetapi yang lebih penting dan lebih dahsyat dari itu adalah bagaimana kita bisa menjaga amalan kita dari hal-hal yang merusakkannya atau menghapuskan pahalanya. Karena bisa jadi seseorang melakukan suatu ibadah sesuai dengan sunnah Nabi dan ikhlas. Tetapi sayangnya setelah itu dia mengerjakan hal-hal yang bisa menghapuskan amalannya itu. Atau merusakkannya. Sehingga dia datang menghadap kepada Allah mengira sudah memiliki banyak amalan saleh. Padahal amalan-amalan tersebut sudah menjadi haba'an manthura. Debu-debu yang berterbangan di sisi Allah. Kemudian kata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ucapan beliau ini dari kitab Al-Wabilus Sayyib wa Raf'ul Kalimat Tayyib li Ibn Qayyim. Kemudian kata beliau, wa ahammu muhbitat, itu tepatnya al-a'mal, bukan dzunub. Wa ahammu muhbitatil a'mal ma yali. Penghapus amalan yang paling penting untuk kita ketahui bersama adalah sebagai berikut. Yang pertama, asyirku wariddah. Kesyirikan dan kemurtadan. Apa bedanya? Tidak semua kemurtadan adalah syirik. Tetapi setiap syirik sudah pasti. Tidak semua kemurtadan adalah syirik. Tetapi setiap syirik sudah pasti. Tidak juga. Karena ada syirik besar dan ada syirik kecil. Belum pada ngopi kayaknya tadi sore ini. Syirik, ada syirik yang membatalkan Islam. Dan ada syirik yang tidak membatalkan Islam. Setiap kemurtadan belum pasti syirik. Setiap kesyirikan pasti ada yang besar dan ada yang kecil. Baik. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, asyirku a'zamu dhanbin 'asa ibnu Adam rabbahu bih. Syirik adalah dosa paling besar yang dilakukan oleh seorang anak Adam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, fa huwa abghadhu dhanbin 'inda Allah 'azza wa jalla. Oleh karenanya, syirik adalah dosa yang paling dimurkai oleh Allah. Makanya aneh kalau ada pelaku syirik, dedengkotnya syirik, kemudian dikatakan wali Allah. Sedangkan syirik itu sendiri adalah dosa yang paling dimurkai oleh Allah. Dan sifatnya wali Allah adalah mereka yang paling jauh dari kesyirikan. Karena sifatnya wali Allah cuma dua. Yang Allah sebutkan dalam surat Yunus. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jika Allah berfirman, ya ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak memiliki rasa takut terhadap apa yang akan menimpa mereka setelah kematian. Dan tidak merasa sedih terhadap apa yang telah berlalu sebelumnya. Kemudian setelah itu Allah mengatakan alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu mereka yang beriman, dan iman adalah lawannya syirik, dan yang bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Dan takwa yang paling besar adalah tauhid. Makanya ayat yang di awal-awal surat Al-Baqarah ketika Allah Jalla wa Ala mengatakan la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, kata Abdullah bin Abbas, la'allakum tuwahidun, agar kalian mentauhidkan Allah. Maka tidak ada takwa pada seseorang yang melakukan syirik kepada Allah. Walaupun di atas kepalanya ada sorban sebesar ember made in Jepang. Ya. Simbol takwa adalah tauhid dan meninggalkan syirik. Nah, qala
Kata beliau, wahwa dzanbul wahidul ladzi la yaghfiruhu Allah azza wa jalla al-battah. Yaumal qiyamah liman mata alaihi wa lam yatub minhu. Syirik adalah dosa satu-satunya yang tidak akan Allah ampuni di hari kiamat bagi siapa saja yang mati dan dia belum bertobat darinya. Maksudnya di sini adalah syirik dan juga mencakup dosa-dosa lain yang setara dengan syirik. Ini harus dipahami, kata Syekh Utsaimin. Karena di sana ada dosa, dari sisi sebutannya dia tidak dikatakan syirik, tetapi setara dengan syirik. Sama-sama membatalkan Islam dan mengekalkan pelakunya di neraka Allah apabila dia mati belum sempat bertobat darinya. Apa contohnya? Mencela Allah, mencela Rasulullah, ya kan? Memperolok-olok agama Allah. Walaupun dalam konteks bercanda, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Dan pembatal-pembatal Islam yang lainnya. Oleh karenanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan ayat yang ke-48 dari surat An-Nisa, yaitu ayat yang berbunyi innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan kepadanya. Tetapi Allah akan mengampuni dosa-dosa yang, bagaimana cara menerjemahkannya? Jangan diterjemahkan yang selain syirik. Ini kekeliruan, kata Syekh Utsaimin. Dalam kitab Qaulun Mufid Syarah Kitab Tauhid. Dun di sini bukan bermakna ghair. Tetapi terjemahkan yang di bawah syirik. Karena di sana ada dosa, dia tidak disebut syirik. Tetapi setara dengan syirik. Sama-sama membatalkan Islam dan mengekalkan pelakunya dalam neraka Allah apabila dia mati tidak bertobat darinya. Di antaranya adalah memperolok-olok agama Allah. Perolok-olok Allah, memperolok-olok nama malaikat, nama seorang nabi, seorang rasul, hukum Allah. Walaupun dalam konteks bercanda. Membenci isi syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad walaupun dia sendiri mengamalkannya. Itu di antara pembatal Islam. Makanya kata beliau di sini dun di sini jangan diterjemahkan ghair, yaitu selain. Tapi terjemahkan yang di bawah syirik. Akan tetapi Allah akan mengampuni dosa-dosa yang di bawah syirik. Dari dosa-dosa yang bukan pembatal Islam. Bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Barang siapa yang melakukan syirik kepada Allah, maka sungguh dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Al-Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir seorang ulama tafsir dari mazhab Syafi'i, seleting dengan Al-Imam Ibnu Qayyim, sama-sama muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menyebutkan bahwa ahli tafsir telah sepakat bahwasanya ayat ini untuk mereka yang mati tidak bertobat. Maksudnya apa? Maksudnya barang siapa yang mati belum bertobat dari dosa syirik atau setara dengan syirik, maka dipastikan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Pastikan di dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka yang mati dan belum bertobat dari dosa-dosa yang di bawah syirik, zina, khamar, berjudi, makan riba dan dosa-dosa lainnya, maka mereka di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah maafkan dan langsung masuk surga. Kenapa? Karena keutamaan tauhid yang dia miliki dan tidak membawa dosa syirik ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, haditsun qudsi, Allah berfirman, dan dicantumkan oleh Imam Nawawi dalam Al-Nawawi, Al-Arba'in An-Nawawiyah dan Riyadhus Shalihin. Ya bani Adam, law ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la laqituka biqarabiha maghfirah. Wahai anak Adam, apabila engkau datang kepadaku membawa dosa seluas dunia. Seluas dunia dosanya, bukan sekedar seluas Blok M Square dosanya. Bukan sekedar seluas Kebayoran Lama dan Kebayoran Baru. Ini dosa dia seluas dunia sudah.
Tetapi engkau datang menghadap kepadaku dengan tidak membawa dosa syirik. Lalaqituka biqarabiha maghfirah. Maka aku akan mendatangimu dengan membawa ampunan seluas dunia juga. Juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, di mana pada hari kiamat ada seorang hamba yang memiliki dosa sebanyak 99 sijillah. 99 gulungan, dan setiap gulungannya berisikan dosa maddal basar, sejauh mata memandang. Di mana tuh dosanya? Dia punya dosa 99 gulungan. Dan setiap gulungannya berisikan dosa sejauh mata memandang. Kemudian Allah bertanya kepadanya, halaka min khair? Apakah kamu masih memiliki kebaikan? Seandainya aku memiliki kebaikan, kira-kira akankah bermanfaat untukku di hadapan dosa-dosaku yang begini banyaknya ya Allah? Jawabnya. Maka Allah keluarkan untuknya bitaqah. Maka hadis ini terkenal dengan sebutan hadisul bitaqah di kalangan ulama. Bitaqah kalau diterjemahkan artinya kartu, dan Allah yang maha mengetahui hakikatnya. Yang berisikan la ilaha illallah. Ketika di dunia dia mengucapkan la ilaha illallah, mengerti akan makna dan kandungannya, dan menjalankan konsekuensi-konsekuensinya, serta tidak melakukan pembatal-pembatalnya. Diletakkan di satu anak timbangan, dan 99 gulungan dosa dia tadi diletakkan satu anak timbangan yang lainnya, famalat bihinna la ilaha illallah. Rupanya anak timbangan yang diletakkan nilai-nilai tauhid di sana, kalimat tauhid la ilaha illallah jauh lebih berat daripada anak timbangan yang diletakkan di atasnya 99 dosa, dan setiap gulungannya berisikan dosa sejauh mata memandang. Dan seandainya Allah mengadab dia terlebih dahulu dalam neraka, maka dia tidak akan kekal walaupun masuk ke dalam neraka. Berarti masih aman, Ustaz. Begitu? Walaupun masuk neraka, kalau kita ahli tauhid, nggak bakal kekal, Ustaz. Paling cuma 2-3 minggu, begitu. Allahul musta'an. Nggak boleh. Hal itu terbesit di dalam hati kita, jemaah. Jangankan seminggu, sedetik saja kita tidak akan mampu bertahan di dalam neraka Allah. Bukankah Nabi kita SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an. Beliau bersabda, inna ahwana ahli nari adaban yawmal qiyamah la rajulun yudha'u tahta rijlihi jamratan fayaghli minhuma dibaghu fayadhunnu annahu ashadduhum adaba wa huwa ahwanuhum adaba. Penghuni neraka yang paling ringan siksaannya di hari kiamat adalah seorang hamba yang diletakkan 2 bara api di bawah kakinya. Baru diletakkan 2 bara api di bawah kakinya. Belum dituangkan nanah penghuni neraka atau minyak yang mendidih ke dalam mulutnya. Lantas langsung meleleh dan mendidih otaknya. Maka sekecil-kecil dosa, seandainya seorang gak diampuni oleh Allah dan diadab karenanya, maka inilah adab yang paling ringan dalam neraka. Tidak ada yang lebih ringan dari ini. Maka dia menyangka bahwa dirinya adalah penghuni neraka yang paling ringan, paling keras siksaannya. Padahal dia adalah penghuni neraka yang paling ringan siksaannya. Dan Allah berfirman, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Rabbmu itu seperti 1000 tahun di dunia ini. Dan sebagian hari yang lainnya khamsina alfasanah. Panjangnya seperti 50.000 tahun di dunia ini. Maka yang Allah berfirman dalam surat Al-Ma'arij, yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin bibanih wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wih wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Orang-orang yang banyak dosanya pada hari kiamat, yawad, dia berangan-angan. Seandainya dia bisa menjadikan ibu, ayah, istri, anak, dan orang-orang lain yang pernah membantunya sebagai tebusan dia dari adab Allah di dalam neraka. Artinya jamaah, seandainya Allah berikan tawaran, kamu boleh
nggak masuk ke dalam neraka, tapi penggantinya ayahmu, ibu, istri, anak, kakak, adik, bibi, tante, paman, dan seluruh orang-orang yang dahulunya mereka berkorban untukmu. Mau? Semua mereka mengatakan mau. Karena dahsyatnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan maka sampai terbesit di hati kita, berarti kalau bukan syirik masih aman, begitu? Hah? Walaupun masuk neraka nggak bakal kekal, paling cuma seminggu. La haula wala quwwata illa billah. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kemudian Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, "Wa laqad tawa'ada Allah azza wa jalla kulla makhluqin mahma irtafa'at manzilatuhu bihubuti 'amalihi idza waqa'a minhu syirkun hatta law kana nabiyya." Dan Allah Jalla wa Ala telah memberikan ancaman kepada setiap makhluk bagaimanapun tingginya kedudukan dia, bahwa amalannya akan hangus dan terhapus apabila dia melakukan suatu kesyirikan, hatta law kana nabiyan, meskipun dia seorang nabi. Wa hasya lil anbiya'i alaihimus salatu wassalam an yaf'alu dzalik. Walaupun mereka para nabi tidak pernah menyentuh syirik. Tidak sebelum menjadi nabi dan tidak pula setelah menjadi nabi. Tetapi Allah mengutarakan kepada mereka, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau dan kepada nabi-nabi sebelum dirimu. Apa bunyi wahyunya? Apabila engkau berbuat syirik, maka seluruh amalanmu. Kenapa amalu kita terjemahkan seluruh amalanmu? Karena kaidah dalam sastra Arab, al-mufradul mudhaf yufidul umum. Kata tunggal yang dimudhafkan, mudhaf sebagai mudhaf, itu bermakna umum, mencakup seluruh jenisnya. Maka seluruh amalanmu akan hangus dan kelak engkau akan menjadi dari orang-orang yang merugi. Surat Az-Zumar ayat 65. Ini ancaman yang Allah utarakan kepada seluruh nabi yang pernah ia utus, tanpa terkecuali Nabi kita SAW. Meskipun mereka tidak pernah menyentuh kesyirikan. Tidak sebelum menjadi nabi dan tidak setelah menjadi nabi. Apalagi jika yang melakukan syirik selain Nabi SAW. Allah Jalla wa'ala di dalam surat At-Taubah juga berfirman, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Setelah Allah menyebutkan beberapa para nabi dan para rasul, Allah katakan seandainya mereka berbuat syirik, maka seluruh amalan mereka yang telah mereka kerjakan akan hangus. Baik ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kemudian beliau mengatakan, "Lidzalika yanbaghi lil muslim al-hadar kullal hadar min asy-syirki wa an yahfaza janaba tauhidihi min ayyi mathlab min mathalib asy-syirk." Maka seyogyanya bagi setiap muslim untuk selalu berhati-hati, waspada dari yang namanya kesyirikan. Kata para ulama, kapan hati kita sudah merasa aman dan tidak lagi khawatir dari yang namanya syirik, berarti hati kita sedang lemah tauhidnya. Apa dalilnya? Dalilnya kata para ulama adalah firman Allah tentang Nabi Ibrahim, di mana beliau berdoa, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari penyembahan kepada berhala-berhala. Padahal beliau seorang kekasih Allah. Dan Allah telah memberitakan kepada beliau bahwa seluruh nabi dan rasul yang datang setelah beliau dan berakhir dengan nabi kita adalah anak keturunan beliau. Ya. Dan beliaulah yang menghancurkan berhala-berhala yang disembah selain Allah di masa itu. Tetapi masih berdoa, "Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari penyembahan kepada berhala-berhala itu." Maka kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab setelah membawa ayat ini di dalam matan kitab Tauhid, kata beliau, "Faman ya'manul bala ba'da Ibrahim." Maka adakah orang yang merasa aman dari kesyirikan setelah Nabi Ibrahim?
Artinya apabila Nabi Ibrahim saja khawatir dirinya dan anak keturunannya jatuh ke dalam syirik, kenapa kita tidak khawatir? Kita yang lebih kuat tauhidnya daripada Nabi Ibrahim, ataukah Nabi Ibrahim yang lebih kuat tauhidnya daripada kita? Maka ada sebuah kisah jamaah yang dimuliakan Allah. Ini sering disebutkan oleh para ulama kita ketika kita belajar akidah dan tauhid khususnya di hadapan mereka. Bahwa di masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengajar, karena seringnya dan banyaknya pelajaran tentang tauhid dan syirik, meskipun ada pelajaran lainnya, maka ada seorang murid yang nyeletuk mengatakan, ya Syekh, kurangi pelajaran tauhid. Pelajaran tauhid sudah terlalu banyak. Ya, sudah cukup ya Syekh. Sudah saatnya kita perbanyakkan pelajaran-pelajaran selain tauhid. Maka Syekh membawa dua cerita. Yang pertama beliau mengatakan ada sebuah cerita. Di mana di suatu tempat ada seorang anak menzinai ibu kandungnya sendiri. Maka semua jamaah murid-muridnya berekspresi pengingkaran terhadap kisah itu. Subhanallah, la ilaha illallah, dosa yang luar biasa, bejat banget tuh anak. Kemudian beliau membawa cerita yang kedua. Kemudian mengatakan ada sebuah kisah. Di mana di suatu tempat ada adat istiadat kebiasaan. Kalau mereka membangun rumah. Sebelum mereka menempati rumah tersebut, maka mereka menyembelih seekor hewan terlebih dahulu untuk penjaga tempat tersebut, maksudnya jin. Agar pembangunan rumah itu tidak diganggu dan ketika mereka menempatinya mereka tidak diganggu. Maka Syekh tidak melihat ada ekspresi pengingkaran dari mereka seperti pada kejadian sebelumnya. Maka seketika itu semuanya dimarahin oleh Syekh dan Syekh katakan semua kalian masih lemah tauhidnya. Kenapa? Karena kalau zina tadi meskipun dengan ibu kandung sendiri, walaupun itu dosa yang sangat keji, yang sangat kotor, yang sangat buruk, tetapi dia bukan syirik, bukan pembatal Islam, tidak mengekalkan pelakunya di dalam neraka Allah dan tidak menghanguskan seluruh ibadah yang pernah ia kerjakan seumur hidupnya sebelumnya. Sedangkan menyembelih untuk selain Allah adalah syirik besar. Semua hukum menyembelih untuk selain Allah itu tidak ada yang syirik kecil. Semua syirik besar. Membatalkan Islam dan membuat pelakunya kekal di dalam neraka Allah selama-lamanya. Kalau mati belum sempat bertobat darinya. Ini menerangkan kepada kita pemahaman dan ilmu itu menentukan atau membedakan sikap dan ekspresi sebagian manusia dari yang lainnya ketika mendengarkan suatu penyimpangan. Maka Imam Nuqaim ingatkan kita. Setiap muslim hendaknya selalu waspada, khawatir, takut dari yang namanya syirik. Apalagi di zaman kita ini. Ya, syirik itu dinamakan dengan nama-nama indah. Hubbus salihin, kata Syekh Abdul Wahab. Cinta, ta'zim kepada orang-orang saleh. Suatu ritual syirik diberikan dengan nama-nama yang syar'i, ziarah kubra, memuliakan orang-orang saleh, mengenang orang-orang saleh. Ya. Subhanallah. Pada itu jelas-jelas ritual syirik menyembelih untuk laut. Agar nelayan enggak pada diganggu, menyembelih di sawah, kemudian ya kepalanya digantung, kemudian setiap pemilik sawah membawa sepotong kulit, kemudian mereka gantungkan di sawah-sawah mereka agar padinya tidak terkena hama dan sebagainya. Walaupun ketika disembelih disebut dengan bismillah, itu tetap untuk selain Allah. Itulah yang Allah katakan wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sembelihan-sembelihan yang diberikan untuk selain Allah walaupun ketika dia sembelih bismillah. Tapi tujuannya apa? Biar para nelayan enggak diganggu. Biar rezeki di laut semakin banyak. Biar padi enggak diserang hama dan sebagainya. Alias untuk jin penjaganya. Nah, baik ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat. Kemudian kata beliau dan hendaknya dia benar-benar menjaga tauhidnya dari semua pintu-pintu kesyirikan. Nah, wa alla yaqbala ayya amalin fihi syubha ila syirkin aw yufdi ila syirk. Jangan coba-coba wa alla yuqbil atau yaqbal ayya amalin, jangan dia terima, jangan coba-coba ia melakukan suatu amalan yang ada syubhatnya, ada potensi dia jatuh ke dalam syirik atau menjerumuskannya ke dalam syirik. Maka kita lihat Nabi kita SAW melarang kita dari hal-hal yang sebenarnya gak semua orang ketika melakukannya dia sedang berbuat syirik.
Tetapi itu berpotensi dia jatuh ke dalam syirik, langsung ditutup pintu itu oleh Nabi. Apa contohnya? Meninggikan kuburan lebih dari 1 jengkal. Nabi perintahkan Ali bin Abi Thalib ketika Fathu Makkah, wala qabran musyrifan illa sawaitah. Tidak ada satu kuburan yang tinggi kecuali kamu ratakan, wahai Ali. Hadis dalam As-Sahih. Nabi juga bersabda, la'anallah 'alal yahudi la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ih masajid. Laknat Allah kepada Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Hadis dalam Sahih Muslim. 5 hari sebelum beliau wafat, beliau mengatakannya. Nabi juga mengatakan, la tusallu ilal qubur wa la tajlisu 'alaiha. Jangan kalian sholat menghadap kuburan dan jangan duduk di atas kuburan. Padahal nggak semua orang yang sholat di menghadap kuburan karena kuburan. Mungkin karena dia menganggap, karena seandainya dia belum tahu hadis ini. Mungkin karena nggak ada masjid lain dan sebagainya. Tapi tetap dilarang oleh Nabi. Walaupun nggak setiap orang ketika melakukannya, dia pasti melakukannya karena keyakinan dia terhadap kuburan itu. Tapi karena itu pintu ditutup langsung sebelum terjadi. Ditutup rapat-rapat oleh Nabi. Sampai-sampai beliau berdoa, Allahumma la taj'al qabri 'idah. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai tempat di mana dilakukan ritual-ritual khusus dan dikunjungi secara khusus berulang kali karenanya. Itu namanya Id. Maka ada hadis dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi ketika Zainal Abidin, cucunya Ali bin Abi Thalib, anaknya Husain radhiyallahu anhu, melihat ada seorang laki-laki yang sengaja masuk mendekati suatu lubang yang ada di sisi kuburan Nabi. Karena zaman dahulu masih dengan tanah bangunannya. Dan di masa itu belum diluaskan kuburan Masjid Nabawi sehingga kamarnya Aisyah belum masuk ke dalamnya. Ada orang sengaja mendatangi lubang yang menuju kuburan Nabi tersebut. Kemudian dia berdoa kepada Allah di sana. Bukan kepada Nabi. Dia berdoa kepada Allah. Tapi sengaja mendatangi lubang itu dengan harapan ini ada kuburan Nabi. Kalau di samping kuburannya mungkin doa lebih cepat sampainya. Lebih berkah. Dia nggak minta sama Nabi. Maka melihatnya Zainal Abidin langsung mengatakan, ala uhadithuka hadithan sami'tuhu an abi an jaddi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maukah kamu aku beritahukan sebuah hadis yang aku dengar langsung dari ayahku. Siapa? Husain. Dari kakekku. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, la taj'alu qabri 'idah. Jangan sekali-kali kalian menjadikan kuburanku sebagai 'id. Menunjukkan mereka memahami bahwa larangan hadis Nabi, perbuatan orang tadi itu masuk ke dalam larangan hadis Nabi dia di atas. Itu yang melakukannya murni Habib 100% yang memperingatkan orang itu. Zainal Abidin yang tidak diragukan kemurnian nasabnya sebagai Ahlul Bait. Ya, Ahlul Bait. Ciri utama mereka adalah menegakkan tauhid dan menjauhkan manusia dari kesyirikan. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Bahkan terkadang sebuah kalimat yang mengandung syirik langsung Nabi larang meskipun pelanggaran itu terjadi hanya karena satu huruf. Contohnya, ada seorang sahabat datang kepada Nabi mengatakan, Masya Allah wa syi'it. Karena kehendak Allah dan kehendakmu. Dan, dia pakai dan. Wa. Kan cuma satu huruf. Nggak lebih dari satu huruf. Cuma wow. Wa. Seandainya dia mengucapkan, Thumma syi'ita. Nggak masalah. Kemudian kehendakmu. Karena kehendak Allah dan kehendakmu. Mendengar demikian langsung ditegur oleh Nabi. Dan Nabi mengatakan, Aja'atani lillahi nida. Apakah engkau ingin menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Kata para ulama yang mensyarah hadis ini 100% kita bisa memastikan bahwa sahabat Nabi yang mengucapkan kalimat itu sama sekali tidak ada keinginan untuk menjadikan Nabi sebagai tandingan Allah. Tetapi Nabi mengingatkan dia dari konsekuensi dan kandungan ucapannya itu. Agar dia tidak mengucapkannya. Meskipun dia tidak berniat demikian.
Demikian Nabi kita SAW menutup pintu-pintu kesyirikan. Baik ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kemudian kata beliau khassatan fi ba'd al-masail allati ikhtalafat fiha wajahatun nadhar al-ulama baina syirki wa adamih. Terkhusus dalam permasalahan-permasalahan yang dalam di mana para ulama bersilang pendapat tentangnya antara syirik ataukah bukan syirik. Maka hendaknya dia memiliki berhati-hati. Lebih baik dia tidak melakukannya. Misalkan ada yang berpendapat itu syirik kecil. Ada yang mengatakan itu bid'ah. Jalan paling selamat apa? Jangan lakukan. Karena tidak ada yang mengatakan itu sunnah. Ya kan? Jauhi. Ya. Baik. Karena waktu Isya yang telah masuk ya. Baik. Karena waktu Isya yang telah masuk. Maka setelah Isya akan Ana berikan kesimpulan untuk pembahasan poin yang pertama ini. Dan sisanya insyaAllah kita lanjutkan kembali pada pertemuan bulan depan insyaAllah ta'ala. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di kajian sesi pertama tadi telah kita simak di mana Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan kepada kita beberapa hal yang kesimpulannya adalah pentingnya seseorang menjaga amalan yang telah ia kerjakan dari hal-hal yang dapat menghapuskan pahala-pahalanya atau merusakkan amalan tersebut. Dan di antara penghapus amalan yang sangat berbahaya, bahkan ia adalah hal yang paling berbahaya, adalah dosa yang membatalkan Islam seseorang. Yang membuat pelakunya kekal di dalam neraka Allah Jalla wa'ala di hari kiamat kelak apabila dia mati tidak bertobat darinya, yaitu kemurtadan, pindah agama, keluar dari Islam. Dan kesyirikan. Pembahasan tentang kesyirikan adalah pembahasan yang cukup panjang. Penjabaran tentangnya juga luas. Oleh karena ya para ulama telah menulis kitab-kitab yang membahas tentang syirik secara khusus. Dan kita bukan sedang di pembahasan syirik secara detail. Melainkan secara global karena kita sedang di pembahasan hal-hal yang menghapuskan amalan. Namun secara umum, definisi syirik itu adalah sarfu syai'in min khasa'isillah li ghairillahi azza wa jal. Memalingkan sesuatu dari kekhususan Allah kepada selain Allah. Dengan bahasa yang lebih mudah untuk dipahami oleh orang awam adalah apa yang disebutkan oleh sebagian ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Al-Usul Tsalatsa, da'watu ghairillahi ma'ah. Memalingkan ibadah kepada selain Allah sembari ia beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Ini syirik dalam uluhiyah tentunya. Namun definisi yang paling umum adalah memalingkan sesuatu dari kekhususan Allah kepada selainnya. Ini mencakup syirik rububiyah, mencakup syirik uluhiyah, dan mencakup syirik dalam bab asma wa sifat. Di mana dia memalingkan kepada selain Allah sesuatu yang itu murni haknya Allah. Dalam mengatur alam semesta ini, dalam uluhiyah dengan memalingkan ibadah kepada selain Allah, nazar kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah. Dalam bab asma wa sifat, dia meyakini sifat Allah menyerupai sifat makhluknya atau sifat makhluk menyerupai sifat Allah. Nah, dan seterusnya. Baik, insyaallah taala sisa pembahasan kita lanjutkan kembali pada bulan depan dan berikut ini ada pertanyaan kita bacakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Jalla wa'ala selalu menjaga Ustadz dan keluarga. Walaka bimithlihi wa ziyadah. Amin ya rabbal alamin. Afwan, ana ingin bertanya. Namun
di luar dari tema. Apa arti dari mimpi kita sedang membunuh tikus? Coba takwil dulu. Ana mau dengar takwil dari antum dulu sebelum ana jawab. Takwil mimpi bunuh tikus. Tikus ya, bukan tikus kantor. Ayo. Mungkin ada yang pernah dapatkan faedah dari ustadz yang lain atau pernah menyimak video seorang syekh. Takwil mimpi bunuh tikus. Apa tafsirnya? Apa, Pak? Hasil sawahnya bagus. Dari mana antum dapatkan? Dapat dari mana? Karena tikus seringnya di sawah gitu. Banyak juga tikus di rumah, di kantor lebih banyak lagi. Kantor. Baik, insya Allah akan jawab setelah ini. Apakah itu satu hal termasuk dari mimpi yang buruk? Apakah ada hubungannya dengan yang terjadi dengan anak karena qadarullah? Mimpi itu datang ketika masa iddah anak selesai setelah anak bercerai dengan suami, mantan suami. Mohon penjelasannya, jazakallah. Baik, di antara ulama ada yang menulis kitab khusus membahas takwilul mimpi. Di antaranya Imam Ibnu Sirin, seorang ulama tabi'in. Namanya Tafsirul Ahlam. Ini bagus untuk baca kitabnya. Tapi kalau baca dengan seorang yang berilmu ya. Karena sebagian asar ada yang sahih, ada yang tidak. Juga di antaranya adalah Imam Ibnu Syahin. Ibnu Syahin. Judulnya juga sama, Tafsirul Ahlam. Tafsir mimpi. Seingat ana disebutkan di dalam Tafsirul Ahlam karya Imam Ibnu Sirin. Beliau murid langsung Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ibnu Sirin, athbatun nas inda Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bahwa takwil mimpi orang membunuh seekor tikus fa'rah dalam bahasa Arab. Fa'rah. Tikus di dalam mimpinya yang pertama. Mungkin Allah Jalla wa'ala melepaskan dia, membebaskan dia dari musuh-musuh yang ada di dalam kehidupan dunianya. Yang kedua kata Syekh, Allah lepaskan dia, Allah bebaskan dia dari orang-orang yang bisa menyebabkan kehancuran pada hartanya. Sangat besar kaitan dengan ini. Ya. Yang ketiga, kata beliau, kalau dia seorang pemuda, dia bujang lapuk ataukah bujang jomblo, maka mungkin saja tafsirnya adalah Allah melepaskan dia dari hubungan dia dengan seorang wanita yang tidak baik untuknya. Jadi setelah nazar mimpi bunuh tikus gimana? Gak usah antum ceritain sama akhwatnya, cukup untuk diri antum aja. Nanti akhwatnya cari sajadah lagi nangis-nangis, ya kan? Ya. Dan ingat, tafsir mimpi tentunya bukan wahyu. Dan bukan landasan hukum. Dia hanya sekedar indikasi dan penguat semata. Makanya mimpi itu tidak boleh dijadikan landasan memutuskan hukum bagi seorang hakim. Nggak boleh. Nah, apalagi hukum agama. Hukum agama telah sempurna dengan wafatnya Nabi SAW. Ya, maka mungkin aja tafsirnya adalah itu. Ya. Tapi yang jelas ini bukan mimpi buruk. Mimpi buruk adalah sesuatu yang terlihat buruk. Dan kaidah dalam mimpi baik dan buruk, kalau mimpi baik dalam hadis yang sahih, Nabi bolehkan kita menceritakannya kepada orang yang bertakwa kepada Allah. Adapun mimpi buruk, maka Nabi tidak membolehkan kita menceritakannya kepada siapapun. Kemudian di akhir hadis tersebut Nabi mengatakan fa innaha la tadurruk. Karena mimpi buruk itu tidak akan pernah membahayakan engkau. Mimpi diterkam oleh harimau. Enggak usah nelpon ustaz apa takwilnya. Dilarang oleh Nabi. Mimpi buruk enggak boleh diceritakan kepada siapapun. Ke imam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi aja enggak boleh untuk ceritakan. Apalagi ke ustaz di Indonesia. Ya. Fa innaha la tadurruk. Mimpi buruk tidak pernah membahayakan engkau. Nah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apakah pelaku syirik yang batal Islamnya ketika bertaubat wajib syahadat kembali? Para ulama katakan tidak. Selama dia melakukan ya, hal-hal yang menunjukkan dia Islam kembali mengucapkan dua syahadat, artinya tidak harus dia persaksikan kepada orang lain. Dia ucapkan tentunya wajib. Karena la ilaha illallah adalah kalimat yang memasukkan seseorang ke dalam Islam dan mengeluarkannya ketika dia melakukan pembatalnya. Artinya tidak harus dia persaksikan, diumumkan kembali, kecuali memang sebelumnya dia dikenal murtad oleh kaum muslimin, maka perlu dilakukan di hadapan kaum muslimin agar orang tidak lagi menilai dia murtad. Tapi kalau dosa kemurtadan yang dilakukan antara dia dengan Allah, maka dia cukup bertobat antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan nggak ada yang tahu dia melakukan kemurtadan itu. Nggak perlu dia datang ke masjid ngumumkan saya kemarin murtad, nggak ada yang tahu. Maka hari ini saya masuk Islam lagi. Ini nggak perlu. Dan apabila seorang pernah murtad kemudian bertobat, maka dosa murtadnya itu tidak Allah lihat lagi. Ini di antara kasih sayang Allah yang begitu luas untuk kita. Di dalam hadis yang sahih, Nabi kita bersabda, "At-taibu minadz-dzamb kaman la dzambalah." Orang yang telah bertobat dari sebuah dosa itu seperti orang yang tidak melakukannya. Oleh karenanya definisi sahabat dalam ilmu mustalah hadis adalah man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik walau takhallalathu riddah. Demikian dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau yang membahas mustalah hadis Nukhbatul Fikr dan syarahnya Nuzhatun Nazar, kedua-duanya karya beliau. Sahabat Nabi itu adalah seorang yang bertemu dengan Nabi, walaupun dia buta tidak melihatnya. Beriman kepada Nabi dan mati sebagai orang yang beriman kepada Nabi meskipun dia pernah murtad. Para ulama sebutkan salah satunya adalah seorang sahabat Nabi yang setelah Nabi meninggal dia murtad, kemudian di masa Abu Bakar ketika Abu Bakar berjihad melawan orang-orang murtad, dia kembali lagi ke dalam Islam dan dinikahkan oleh Abu Bakar dengan saudarinya. Definisi sahabat man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik walau taqallalatu riddah. Dan itu mungkin saja jam. Hari ini sangat mudah orang itu murtad, ya kan? Karena dunia sudah menjadi skala prioritas keumuman kita. Sehingga sebagian orang rela murtad hanya demi secuil diri dunia ini. Dan itu sudah Nabi beritakan jauh hari sebelum beliau wafat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Badiru bil a'mali fitana qaqita'il lailil muslim yusbihu rajulun mu'mina wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Segeralah kalian beramal di masa yang sudah penuh fitnah. Karena fitnah itu bagaikan potongan-potongan malam yang amat gelap. Di pagi hari seseorang masih mukmin, wa yumsi kafira, tetapi di sore harinya dia sudah kafir. Di sore hari dia masih mukmin, kemudian di pagi hari dia sudah kafir. Apa sebabnya? Sebab kebanyakan umat Nabi Muhammad murtad ini. Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Dia menjual agamanya demi secuil dari dunia ini. Hanya gara-gara pacar. Keluar dari Islam dengan alasan agar dia dinikahi. Setelah dinikahi, dia pindah agama. Bahkan sebelum dinikahi sudah pindah agama. Maka dikenal istilah pacarisasi, kemudian dikristenisasi. Nah, dan itu terjadi di banyak tempat. Wal'iyadzubillah. Nah, bahkan sebagian orang karena baper murtad. Ada beberapa orang Aceh dengan bahasa Aceh dia mengatakannya. Ya, ngapain saya jadi muslim? Saya kena tsunami ini tuh nggak ada yang bantu saya. Begitu saya masuk ke agama ini di tempat ini, saya dibiayain, saya disekolahin, anak-anak saya terjamin dan seterusnya. Baper. Ya. Tidak jujur dalam menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub diuji oleh Allah dengan kudis terparah, terburuk dalam sejarah dunia. Dengan kudis dari ujung kaki sampai ujung kepala, sampai ujung rambut. Belasan tahun lamanya. Beliau tidak marah dengan Allah. Justru memuji Allah dan beliau dalam kondisi yang seperti itu. Rabbi masani yadhur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku sedang tertimpa sesuatu yang memudaratkan dan engkau maha penyayang lagi maha pengasih. Nah,
Baik. Apakah pelaku syirik yang batal Islam? Nah, mudah ya. Yang kedua, mohon kiat-kiat agar mudah dalam menghafal hadis dan tidak mudah lupa. Ya, yang pertama berdoa kepada Allah. Doa adalah sumber hafalan yang paling utama. Di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan bahwa sebelumnya beliau mudah lupa. Setiap kali menghafal lupa. Menghafal lupa. Kemudian beliau curhat sama Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, ubsut ridaak, bentangkan ridaam. Ini khusus perbuatan Nabi. Adapun setelah itu nggak ada kaitannya. Kemudian Nabi mendoakan Abu Hurairah agar diberikan hafalan yang kuat. Setelah itu Abu Hurairah mengatakan, fama nasitu ba'da dzalika syai'a. Aku tidak pernah melupakan satupun hadis yang telah aku hafalkan semenjak hari itu. Apalagi ketika antum sedang haji dan umrah minum air zam-zam di tanah suci. Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala disebutkan, ketika beliau di Mekah Masjidil Haram minum air zam-zam, beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, inni as'aluka zaka'a az-zahabi. Ya Allah, aku meminta kepadamu kecerdasannya Imam Az-Zahabi. Karena Imam Az-Zahabi ini menjadi contoh dalam kecerdasan dan kepiawaian dalam ilmu hadis di kalangan ulama hadis yang datang setelahnya. Imam Az-Zahabi seleting dengan Ibnu Katsir, seleting dengan Imam Ibnu Qayyim dan muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dan beliau bermadhab Syafi'i. Imam Az-Zahabi memiliki kitab Syiar al-Alam an-Nubala berpuluh-puluhan jilid. Nah, Imam Ibnu Hajar datang kurang lebih mungkin 4 atau 5 ya, 3 atau 400 tahun setelah Imam Ibnu Az-Zahabi. Beliau meminta kepada Allah, ya Allah, berikan kepadaku IQ kecerdasan Imam Az-Zahabi. Ketika beliau minum air zam-zam. Dan kita tahu hadis Nabi yang berbunyi, ma'u zam-zam lima syuribalah. Manfaatnya air zam-zam itu sesuai dengan niat si peminumnya. Nah, makanya tidak ada doa khusus untuk air zam-zam kecuali apa yang datang dari athar Abdullah bin Abbas. Beliau ketika minum air zam-zam mengucapkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa dawaan min kulli da'. Ini asar ya Abdullah bin Abbas. Bukan hadis Nabi. Artinya bisa dicontoh. Namun enggak mesti itu. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki halal dan obat dari seluruh penyakit. Bahkan disebutkan dalam sebuah kitab yang enggak perlu kita jadikan materi doroh ya, ditulis Asrarul Jima' nama kitabnya. Anda terjemahin apa enggak ya? Masya yang nulis. Asrarul Jima', rahasia-rahasia di balik hubungan pasangan suami istri. Ya. Enggak perlu divulgarkan lagi kan bahasanya. Ada ulama di depan Ka'bah meminta kepada Allah untuk diberikan kekuatan dalam jima agar bisa membahagiakan istrinya. Nah, itu minum air zam-zam, ya Allah, kuatkan anak karena bulan depan muta'adud. Ya kuat. Ma'u zamzam lima syuribalah. Minum air zam-zam itu manfaatnya sesuai dengan niatnya si minum. Nah, ketika antum minum air zam, minta kepada Allah. Ya Allah, berikan aku kekuatan dan kecepatan dalam menghafal. Ini 2 hal yang penting. Karena ada sebagian orang cepat menghafal, tapi cepat juga hilangnya. Anda dapatkan beberapa kawan, Masya Allah, cepat sekali menghafal, selesai dia. Ya, kita udah pantang-panting persiapan untuk dia masih main-main biasa aja. Berapa menit sebelum Syekh datang baru dia hafal, lancar dia daripada kita. Tapi sorenya udah hilang. Ada sebagian orang memang agak lambat menghafalnya. Tapi kalau sudah menghafal, kokoh hafalannya. Dan anak tidak masuk dari kedua-duanya. Ya, kokoh hafalan sebagian orang. Nah, maka para ulama menulis kitab sebab-sebab hafalan. Selalu mereka sebutkan hafalan yang cepat dan kokoh. Maka minta kepada Allah agar diberikan hafalan yang cepat dan kokoh. Ini kiat berdoa. Jangan pernah bersandar dan tertipu dengan EQ sendiri jamaah. Banyak orang-orang yang punya EQ dan berujung dengan kemurtadan, bahkan menjadi ateis. Nah, dan sebelumnya menjadi ulama yang lebih tersohor daripada Syekh Utsaimin di masanya. Nah, kiat berikutnya jamaah yang dimuliakan Allah, tinggalkan maksiat. Terkhusus maksiat antara kita dengan Allah ketika sendirian yang berkaitan dengan syahwat. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, syaqautu ila waqi' su'a hifdhi farsyadani ila tarkil ma'asi wa qala innal ilma nurun wa nurullah la yutahul 'asi. Aku pernah curhat kepada
Waqi' bin Jarrah, gurunya Imam Syafi'i. Dan agak unik beliau ini ya. Beliau diberikan laqab oleh para ulama thiqatun bainad dha'ifain. Laqab untuk beliau, istilah untuk beliau dalam ilmu mustalah hadis tentang para perawi hadis. Thiqatun bainad dha'ifain. Seorang rawi yang thiqah berada di antara dua orang yang lemah. Thiqah itu predikat yang sempurna dalam periwayatan hadis. Tapi beliau ini thiqah tapi berada di antara dua orang yang lemah. Karena anak beliau yang bernama Sufyan lemah hafalannya. Dan ayah beliau yang bernama Jarrah juga dilemahkan periwayatannya. Maka beliau dikatakan seorang rawi yang kokoh hafalannya berada di tengah-tengah dua orang yang lemah hafalannya. Thiqatun baina dha'ifain. Maka Waqi' bin Jarrah menasihatiku untuk meninggalkan maksiat. Dan beliau mengatakan ilmu ini cahaya. Dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Ya, tapi kita hidup di akhir zaman ini, apalagi di Jakarta hidupnya ya. Kemana-mana maksiat, apalagi maksiat mata. Ya, paling maksiat mata hari ini. Jangankan di Jakarta, di dalam Masjidil Haram pun luar biasa maksiat mata kalau kita nggak takut kepada Allah, ya kan? Apalagi kalau kita masuk ke dalam tower Zam-Zam, ya. Ya, dilihat dosa, nggak dilihat ini barang nggak ada di Indonesia. Parfum maksudnya, bukhur, antum ini dan seterusnya ya. Tinggalkan maksiat. Dan tentunya tidak ada satupun di antara kita yang selamat dari yang namanya maksiat. Tetapi Nabi mengatakan kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Seluruh anak Adam berlumuran dosa tanpa terkecuali. Sepakat ulama, para nabi pun enggak ada yang enggak punya dosa. Mereka punya dosa. Hanya saja ulama khilaf apakah para nabi bisa jatuh ke dalam dosa besar ataukah tidak. Setelah sepakatnya mereka apabila dosa besar itu menjatuhkan martabat mereka, itu dijamin mereka tidak jatuh ke dalamnya. Tapi Allah telah menjamin ampunan untuk mereka. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik anak Adam yang banyak dosanya adalah yang banyak taubatnya. Dan yang ketiga jamaah dimuliakan Allah adalah membiasakan. Biasakan Al-Quran. Sering di antara kita beralasan lemah hafalan anak. Padahal dia memang gak pernah ngafal. Gak pernah ngafal. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka kata para ulama mudzakaratul ilmu hayatu. Mengulang-ulang ilmu itu menghidupkannya. Bayangkan Ibnu Utsaimin di atas 50 tahun umurnya masih murojaah jurumiyah. Kita di Yaman pada subuh juga pada murojaah semuanya. Bahkan sama Syekh pada subuh tidak ada yang boleh nyentuh selain Al-Quranul Karim. Yang ketahuan buka darus, Syekh sekalipun buka darus kena marah sama Syekh mudir. Pada subuh sampai syuruk nggak ada yang boleh buka darus. Semuanya harus pegang Al-Quran. Nah tentunya ini tergantung kondisi dan tempat ya. Guru ana Syekh Abdurrahman Al-Adini rahimahullah, beliau sudah wafat, diberondong dengan AK-47 oleh 3 orang di depan pintu Masjid Darul Hadithius. Salah satunya adalah pemuda yang sehari-harinya berjubah, berjenggot, hafal Al-Quran karena terkena paham Al-Qaeda yang ada di Yaman, Khawarij. Dan Syekh selalu menasihati para pemuda untuk tidak memberontak kepada penguasa yang saat itu sedang panas-panasnya demonstrasi. Beliau itu punya kebiasaan setiap subuh. Biasanya jalan keliling Darul Hadits. Ya, Darul Hadits terluas di Yaman ya. Mungkin puluhan hektar. Beliau keliling dengan anaknya. Anaknya pegang Riyadhus Shalihin. Beliau menyetor Riyadhus Shalihin. Karena beliau hafal Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin di dalamnya kurang lebih ada 1.800 hadis dengan berulang ya. Setelah selesai. Kemudian pulang ke rumah. Kemudian balik lagi ke masjid. Beliau menggunakan 2 jam khusus untuk setoran hafalan. 1 jam hafalan Al-Quran, 1 jamnya untuk hafalan mutun. Dalam 1 jam itu beliau menyetorkan 2 juz setiap hari. Dan 1 jamnya lagi beliau gunakan untuk menyetorkan hafalan lama beliau, jurumiyah ataukah mutun-mutun yang lainnya. Dan itu rutin setiap hari. Nah, demikian juga para ulama kita. Mereka setoran. Ibnu Baz rahimahullah ta'ala terkadang sambil turun dari mobil, ya, kemudian mau naik ke mobil dibacakan kepada beliau Musnad Imam Ahmad. Puluhan ribu hadis di dalamnya. Ya, perjalanan ke bus. Kita kalau begitu dianggap apa? Ya, dianggap saklek dan sebagainya ya. Banyak mengulangnya. Kemudian ya, memilih waktu. Waktu memang relatif. Namun secara umum, keumuman manusia, waktu yang paling bagus untuk nambah hafalan adalah waktu di saat pikiran dan perut masih kosong. Yaitu waktu sahur.
dan setelahnya sampai syuruk. Ini waktu yang paling bagus untuk menghafal. Adapun selain itu untuk nyetorkan hafalan lama. Nah, dan cara biar hafalan kokoh yang terakhir, dan ini memang mujarrab. Ana mendapatkan faedah ini dari kawan mondok ana tahun 2006, tapi ini faedah yang tidak layak dicontoh. Ya, kata dia, jangan banyak-banyak hafalannya. Paling panjang wadduha udah cukup. Insya Allah kalau hafalan kita sampai wadduha, nggak akan pernah hilang insya Allah, walaupun malas murojaah. 3 kul nggak pernah murojaah kita, tapi nggak akan hilang-hilang. Tapi kalau hafalannya banyak, cepat hilang. Makanya hafalan itu jangan banyak-banyak, dikit aja katanya. Ini faedah yang sesat menyesatkan. Allah musta'an. Baik, pertanyaannya saya, seorang karyawan toko mau bertanya. Bos saya selalu memerintahkan kepada saya untuk selalu membaca ayat-ayat ruqyah ketika membuka toko. Tapi terkadang bos saya menyuruh menabur garam sembari meruqyah. Apakah ini benar atau salah? Baik, bab ruqyah, kata para ulama, adalah bab ilaj. Bukan bab amrun tauqifi. Tahu tauqif? Tauqifi itu sesuatu yang harus dibangun di atas dalil kalau itu ibadah. Tapi bab ruqyah, ya, secara umum dia bab ilaj. Ilaj. Pengobatan. Artinya setiap ruqyah tidak harus dibangun apakah dalil. Ada dalil Nabi melakukan ini, membacanya untuk penyakit ini dan sebagainya. Dia babul ilaj, kata Syekh Wasiullah Al-Abbas. Makanya ketika sebagian para sahabat datang bertanya tentang ruqyah, maka Nabi mengatakan, i'ridu aliyya ruqakum ma la ba'sa birruqa ma lam takun syirkah. Coba kalian paparkan kepadaku model-model ruqyah kalian. Tidak mengapa dengan ruqyah selama tidak mengandung syirik. Kemudian para ulama menyebutkan lagi, ya mengandung bidah dan tidak mengandung maksiat. Nah, kita terapkan tadi kepada ruqyah. Ruqyah itu yang pertama untuk orang yang kesurupan, ya, atau untuk orang yang sakit demam, nggak mesti kesurupan. Nabi mengatakan ruqyah sangat bermanfaat untuk orang yang terkena ain atau karena ada demam atau disengat oleh binatang yang berbisa, seperti Abu Sa'id Al-Khudri meruqyah seorang tokoh kabilah yang disengat oleh binatang yang berbisa dengan Al-Fatihah yang beliau bacakan 6 sampai 7 kali. Dan orang itu sembuh seperti tidak tersengat oleh apapun. Ini penting jamaah ketika antum di camping atau oleh sesuatu binatang, seekor binatang berbisa, sambil melarikannya ke rumah sakit terdekat atau puskesmas terdekat, ruqyah. Ya, dan menyemburkan ludah kecil ke bagian yang disengat tersebut. Atau seperti ruqyah Nabi kepada Hasan dan Husain sebagai bentuk pencegahan, bukan pengobatan. Wa'idukuma bi kalimatillahi tamma min syaitanin hama wa min ainil lama wa min syarri ma khalaq. Ini hendaknya kita hafal jamaah. Kita hafalkan dan kita bacakan untuk anak cucu kita. Setiap sore hari. Aku lindungi kalian kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang sempurna dari syaitan yang menakutkan, dari penyakit ain yang menyakitkan, dan dari segala kejelekan yang Allah ciptakan. Yang diciptakan. Nah, kalau tokoh setiap hari melakukan ruqyah, maka dia lihat apakah ada indikasi tokoh ini kena sihir. Karena memang ada beberapa kondisi sihir. Ada kawan kita, ya perasaan orang setiap lewat toko dia terlihat tertutup. Ada yang mengatakan, ya kemana tokonya kok nggak ada lagi. Ya, setelah berapa kali diruqyah baru terlihat. Karena iri dari tetangga dan sebagainya. Tapi kalau nggak ada indikasi itu, ya seorang nggak usah terbawa dengan was-was yang tidak baik. Karena itu membuat dia menjadi tidak semangat dalam bekerja. Berikutnya terkait taburan garam. Ada kaidah dalam ilmu tauhid. Para ulama mengatakan ja'alu syai' sababan wa laysa sababan minasyirkil asghar. Menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan, dan itu bukan sebagai sebab, tidak secara dalil syar'i Al-Qur'an dan hadis, dan tidak pula secara takdir kauni. Maka menjadikannya sebagai sebab adalah syirik kecil, karena secara tidak langsung dia seperti memposisikan dirinya seperti Allah dalam menentukan sesuatu itu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan. Nah, sekarang kita tanyakan, apakah secara syar'i ada anjuran tabur? Enggak ada, dipastikan. Secara takdiri ada yang bisa mujarab, kalau ditaburkan garam, ya langsung laris. Kalau lupa tabur kemudian diganggu dan sebagainya, enggak ada. Ini khawatirkan menjadi syirik
Kecil kalau menjadikannya sebagai sebab. Tapi kalau ditaburkan garam sekitar kemah agar ular tidak lewat. Nah itu betul nggak? Gimana Bang Timbul? Benar? Benar ya? Nah kalau itu nggak syirik. Karena secara takdir kau ini memang benar. Tapi kalau menaburkan garam di depan toko. Ular. Emangnya ular datang belanja gitu? Biar apa? Lengket, jimat jatuhnya. Jimat jatuhnya. Nggak boleh Anda lakukan ini. Wala ta'awanu 'alal birri ta'awanu 'alal itsmi wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wallahu taala a'lam bissawab. Kiranya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika.